pagi, salam sehat, salam sejahtera, salam berbudaya. Tapi pun yang saya hormati Pak Kabid dan seluruh jajarannya, yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu pengawas, para peserta Bimtek pembuatan buku cerita anak pendidikan anak usia dini yang saya banggakan. Saya agak ternyuh tadi doanya Mas Ismanto, ternyata punya kemampuan luar biasa. Ada yang jempol di belakang. Ini bisa di-booking di setiap acara. Jadi kalau pakai peci-nya duduk aja Pak Isi. Coba peci-nya dulu. Ibu-ibu sekalian, nampaknya cerah sekali dari raut wajahnya ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bukan kebohongan, tapi memang betul-betul ceria. Ya, ceria ibu ya. Metro ceria. Ibu-ibu sekalian, ini hebatnya guru. Selalu membuat muka tersenyum ceria gitu. Padahal kita nggak tahu di rumahnya berantem. Iya Pak, betul. Ditinggal anak-anak. Itu hebatnya luar biasa. Salah satu. Metu sekolah ya wes beres. beres. Yang baik sekali. Iya. Makanya saya suka dengan guru-guru. Saya nggak bisa kebayangin ketika dia nggak bisa membuat senyum Bu. Ketika di rumah punya persoalan dengan keluarga, dengan suami, istri semalam gitu misalnya, terus masuk ke bawah ke sekolahan harus menghadapi anak-anak dengan merengut gitu ya. Ini gimana coba? Anaknya pulang semua Pak. Makanya hebatnya bisa menyembunyikan dengan kebohongannya gitu. Bohongan ya Bu ya. Terus berdedok di hati ini, pikirannya nggak jelas, tapi dipaksa harus senyum manis gitu. Wes bu rasanya kayak apa gitu, tapi itulah kita tetap senyum. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, serta Bimtek, puji syukur kita selalu panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita semua bisa mengikuti kegiatan Bimtek ini dalam keadaan sehat, dan di tengah-tengah kita juga sudah ada narasumber. Kita doakan selalu sehat ya Bu. Amin. Kayaknya lagi kurang fit, tapi luar biasanya nggak fit aja mau datang ketemu ibu sekalian. Ini sesuatu yang luar biasa, manfaatkan sebaik-baiknya. Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih kepada Pak Kabid dan seluruh jajaran yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Tentu juga memberikan apresiasi tingginya. Di tahun ini luar biasa Pak Kabid sudah membuat berbagai macam kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kompetensi para guru. Kompetensinya kita gali, kita tingkatkan terus karena memang sekarang fokusnya diberikan kepada peningkatan sumber daya manusia. Apalagi di Metro sekalian. Metro ini potensinya yang sumber daya manusia. Kalau yang lain kayaknya belum terlihat. Metro sebagai kota perdagangan dan jasa ya sebatas itu saja. Tapi lebihnya karena kita surplus penduduk ini, ya sumber daya manusia yang harus kita tingkatkan. Kita harus punya kelebihan di situ dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain. Dan alhamdulillah ini sudah bisa berjalan program Pak Kabid, dan hari ini kita juga sudah menjalankan tingkat pembuatan buku cerita anak. Barangkali nanti bukan hanya guru pada jenjang PAUD usia dini, tapi juga SD dan SMP tetap harus selalu digerakkan. Ini hanya untuk mengingatkan bagi yang ibu-ibu yang memang punya hobi, punya potensi untuk itu ya diingatkan kembali ya Bu ya. Kemudian yang sudah hobi kita dorong lagi untuk terus berkarya, berkreasi, membuat cerita anak-anak yang harapannya menjadi sebuah program buku yang mungkin harapannya juga bisa mengangkat tema-tema yang berbasis pada makna lokal, barangkali itu juga menjadi sesuatu yang sangat
semua. Ibu-ibu sekalian yang sangat saya banggakan, kami mohon juga seluruh peserta bisa mengikuti kegiatan ini sebaik-baiknya, manfaatkan ini sebaik-baiknya. Bahwa ada narasumber yang cukup kompeten, kita manfaatkan waktu dan biaya di sini. Bila perlu nanti langsung praktek aja kalau itu yang praktekin suruh buat, itu langsung bisa melakukan penilaian langsung das ya, bukan mau nyari yang salah dan hebatnya, tapi mungkin akan lebih disempurnakan ketika kemudian saya minta Pak Kabit ke depan, mungkin kalau bisa tahun-tahun ini ada lomba itu dilombain nanti dikasih hadiah. Ya itu dilibatkan sebagai tim penilai. Kalau saya nilai, saya berbeda, sisi pandang saya melihatnya. Nanti nggak objektif kalau saya nilai. Mungkin dari ibu sebagai narasumber yang dilibatkan untuk bisa jadi tim penilai, juri atau apa namanya, sehingga hasilnya diharapkan betul-betul ada sebuah tindak lanjut gitu ya. Jadi bukan sekedar ibu sekalian hari ini bisa belajar, tetapi nanti ada panggungnya buat ibu itu mengekspresikan kemampuan ibu sekalian. Ya Pak Budi ya, tindakan adakan. Dan di tempat-tempat kita punya banyak tempat yang bernilai sejarah di Kota Metro, ada res. Tahu nggak ya res ya? Orang muda. Racing dia. Res apa gitu? Res. Rumah informasi sejarah. Tempatnya di mana? Salah. Tempatnya itu dekat Tugu Gemerlap. Dekat Tugu mana? Mana? Dulu. Belum sekolah mana? Hasil karya Pak Budi. Ya, maknanya udah tahu belum? Tugu Gemerlap ini? Oh yang Tugu sebelah sini ya? Harus tahu nih Bu sekalian. Bukan hanya sekedar monumen yang memiliki nilai sejarah, tapi selain itu filosofinya tinggi sekali. Ada sebuah harapan di sini. Ya harapan Metro bisa menciptakan generasi emas Metro Cemerlang di tahun berapa? Kalau Indonesia mencanangkan Indonesia emas tahun 2045, Metro tahun berapa yuk? Indonesia 2045 itu 100 tahun Indonesia merdeka. Metro ingin menunjukkan generasi emas Metro Cemerlang. Nah, ditandai dengan ini 100 tahun hari jadi kota Metro itu tahun berapa? Yuk, juga bisa dijadikan bahan tulisan. 100 tahun hari jadi kota Metro adalah di 2037. Ini kita sudah canangkan sebagai simbol yang memiliki sejarah, yang nilainya sejarah masa lalu, saat ini dan masa yang akan datang. Jadi sudah harapan besar. Ya, res itu di dekat Tugu Gemerlap, bukan di depan itu ya. Ada lagi tempat yang sangat sudah menjadi fasilitas publik juga, rumah Wedana. Di mana rumah Wedana? Yo mana? Ya masih ada satunya di Senda ya, di Senda provinsi, di belakang di Senda namanya, bukan di Senda sekarang BPDRD namanya. Belakang itu sudah kita renovasi, revitalisasi semua. Jadi siapapun, komunitas apapun boleh memanfaatkan itu. Dana itu adalah salah satu benda yang bangunan yang memiliki nilai sejarah. Nah itu bisa diangkat, besar semacam itu.
di bahan pengetahuan kita semua. Barangkali itu sekali lagi saya mengingatkan bahwa ibu-ibu sekalian untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, tetap ceria, meskipun harus meninggalkan anak-anak yang di sana mestinya ajar ya. Iya. Tapi ya mas ceria lah ya. Ya nggak apa-apa. Ya, sedikit ada yang mengorbankan di waktu ya bu ya. Tapi untuk sesuatu yang sangat penting, manfaatnya luar biasa. Ya sesuatu yang ingin baik itu kan harus ada yang apa namanya itu ya, dikorbankan lah ya gitu ya. Kalau mau makan telur itu telur kan bagus gitu, bulat gitu. Tapi kalau nggak dipecahin cangkangnya, ya nggak makan telur gitu. Harus dikorbanin dulu itu. Oh, kalau istilah mengorbankan kok ya enggak lah ya. Pokoknya nomor tuakan dulu lah gitu. Momen ini adalah momen yang luar biasa yang sampai kita semua ke depannya tetap berkelanjutan. Saya berharap tadi nanti ada lomba, terserah mau namanya panen opo lah, ya, terserah pokoknya hasil karya-karya itu nanti bisa ada wadahnya untuk ibu sekalian untuk tampil mengekspresikan kemampuannya. Barangkali itu lebih kurangnya saya maaf. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Bimtek Pembuatan Buku Cerita Anak Berikan Anak Usia Dini itu kami terutama 2024 resmi saya nyatakan dibuka. Kurang lebihnya saya maaf. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.